Pengertian foraminifera. Foraminifera merupakan organisme mikroskopis bersel satu yang hidup di lingkungan laut dan termasuk ke dalam kelompok protozoa. Nama foraminifera berasal dari kata foramen yang berarti lubang karena cangkangnya memiliki pori-pori kecil. Organisme ini mempunyai cangkang atau tes yang tersusun dari satu atau lebih ruang kecil yang disebut kamar atau chamber. Ukuran foraminifera umumnya sangat kecil, tetapi ada beberapa jenis dapat mencapai ukuran beberapa sentimeter. Walaupun ukurannya kecil, foraminifera memiliki peranan yang sangat besar dalam bidang geologi, khususnya pada industri minyak dan gas. Hal ini karena foraminifera sangat mudah menjadi fosil dan jumlahnya sangat melimpah di batuan sedimen laut. Selain itu, foraminifera memiliki evolusi yang cepat dan penyebaran yang luas, sehingga sangat baik digunakan untuk menentukan umur batuan dan lingkungan pengendapan. Dalam industri migas, foraminifera digunakan untuk membantu ahli geologi mengetahui umur batuan, jenis lingkungan pengendapan, kedalaman laut purba, hubungan antar lapisan batuan, hingga potensi keberadaan minyak dan gas. Karena pentingnya fungsi tersebut, analisis foraminifera menjadi salah satu metode utama dalam bidang mikropaleontologi dan eksplorasi hidrokarbon. Yang kedua, bentuk dan morfologi foraminifera. Foraminifera memiliki bentuk tubuh yang sangat beragam dan kompleks. Bagian utama yang digunakan untuk mengenali foraminifera adalah cangkangnya yang disebut tes. Cangkang ini terbentuk dari proses sekresi organisme selama hidupnya dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan. Oleh karena itu, bentuk cangkang menjadi ciri utama dalam identifikasi dan klasifikasi foraminifera. Cangkang foraminifera terdiri atas satu atau banyak ruang kecil yang disebut kamar atau chamber. Kamar pertama yang terbentuk disebut proloculus. Setelah itu, organisme akan membentuk kamar tambahan secara bertahap sesuai pertumbuhannya. Hubungan antar kamar dihubungkan oleh lubang kecil yang disebut foramen. Lubang ini memungkinkan perpindahan sitoplasma antar kamar. Selain kamar, bagian penting lain dari morfologi foraminifera, yaitu yang pertama adalah aperture, yaitu lubang utama tempat keluarnya pseudopodia. Yang kedua itu ada suture, yaitu garis batas antar kamar. Yang ketiga itu ada ornamentasi, yaitu pola permukaan cangkang seperti duri, tonjolan, atau garis. Yang ketiga itu pori-pori kecil pada dinding cangkang. Pseudopodia atau kaki semu digunakan foraminifera untuk bergerak, menangkap makanan, menempel pada substrat, dan membantu pembentukan cangkang. Bentuk cangkang foraminifera dipengaruhi oleh habitat, kedalaman laut, energi lingkungan, kadar oksigen, dan evolusi spesies. Bentuk foraminifera terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, bentuk berdasarkan jumlah kamar, bentuk berdasarkan susunan kamar, bentuk berdasarkan morfologi cangkang, bentuk berdasarkan permukaan cangkang, dan yang terakhir bentuk berdasarkan ukuran foraminifera. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bentuk morfologi foraminifera berdasarkan jumlah kamar, susunan kamar, morfologi cangkang, ornamentasi, dan ukurannya. Pertama, berdasarkan jumlah kamarnya. Foraminifera dibagi menjadi 3 jenis, yaitu unilokular, bilokular, dan multilokular. Jenis yang pertama adalah unilokular. Foraminifera unilokular hanya memiliki satu kamar sepanjang hidupnya, sehingga dianggap sebagai bentuk paling sederhana atau primitif. Ciri-cirinya yaitu hanya memiliki satu ruang tanpa sekat antar kamar. Bentuknya dapat bulat, oval, maupun memanjang, serta ukurannya relatif kecil. Contohnya adalah Lagena dan Entosolenia. Jenis ini umumnya hidup secara bentonik pada lingkungan yang stabil. Selanjutnya adalah bilokular. Foraminifera bilokular memiliki 2 kamar yang saling terhubung. Bentuknya lebih kompleks dibandingkan unilokular karena sudah mengalami pertumbuhan kamar kedua dan ukurannya sedikit lebih besar. Bentuk ini menunjukkan perkembangan evolusi dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Kemudian yang paling banyak ditemukan adalah multilokular. Foraminifera multilokular memiliki banyak kamar yang terus bertambah selama pertumbuhannya. Bentuknya sangat beragam dengan susunan kamar yang kompleks.
Jenis ini paling banyak digunakan dalam analisis mikrofosil. Contohnya yaitu Globigerina, Globorotalia, Nummulites, dan Apistegina. Kelompok multilokular sangat penting dalam industri migas karena mudah dikenali dan sering digunakan dalam biostratigrafi. Selanjutnya, berdasarkan susunan kamarnya, foraminifera memiliki beberapa bentuk utama. Yang pertama adalah bentuk linear. Pada bentuk ini, kamar tersusun lurus memanjang sehingga terlihat seperti rantai. Pertumbuhannya memanjang dan sering ditemukan pada lingkungan laut dalam. Contohnya adalah Nodosaria. Bentuk berikutnya adalah spiral, yang merupakan bentuk paling umum ditemukan. Bentuk spiral dibagi menjadi dua, yaitu planispiral dan trokospiral. Pada planispiral, kamar tersusun spiral pada satu bidang datar sehingga tampak pipih, simetris, dan menyerupai cakram. Contohnya adalah Elpidium. Sedangkan pada trokospiral, kamar tersusun spiral membentuk kerucut 3 dimensi. Bentuknya lebih menggembung dan spiralnya tidak berada pada satu bidang. Bentuk ini umumnya ditemukan pada foraminifera planktonik seperti Globigerina dan Globorotalia. Bentuk trokospiral sangat penting karena sering digunakan dalam penentuan umur batuan. Selanjutnya ada bentuk miliolin. Pada bentuk ini, susunan kamar bergantian posisi setiap pertumbuhan. Contohnya adalah Quinculoculina dan Triloculina. Jenis ini banyak ditemukan pada lingkungan laut dangkal karbonat. Kemudian ada bentuk anular, yaitu kamar yang tersusun membentuk lingkaran konsentris seperti cincin. Contohnya adalah Orbitolites. Selain itu, terdapat juga bentuk irregular atau tidak beraturan. Bentuk ini menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya dan umumnya ditemukan pada foraminifera agglutinasi. Berikutnya berdasarkan morfologi cangkangnya. Foraminifera memiliki bentuk yang sangat beragam seperti bulat, pipih, oval, memanjang, berbentuk cakram, hingga tidak beraturan. Sebagai contoh, Globigerina berbentuk bulat, Nummulites berbentuk pipih seperti koin, Apistegina berbentuk cakram, sedangkan Nodosaria berbentuk memanjang. Keanekaragaman bentuk ini sangat membantu ahli geologi dalam mengenali spesies tertentu serta menentukan lingkungan pengendapan. Selanjutnya, beberapa foraminifera memiliki ornamentasi pada permukaan cangkangnya, seperti duri, garis, tonjolan, retikula, dan pori-pori. Ornamentasi ini berfungsi untuk memperkuat cangkang, membantu adaptasi terhadap lingkungan, serta mempermudah identifikasi spesies. Terakhir, berdasarkan ukurannya, foraminifera memiliki ukuran yang sangat bervariasi, mulai dari mikroskopis yang berukuran kurang dari 1 mm hingga beberapa sentimeter. Small foraminifera berukuran kecil dan umum digunakan untuk biozonasi serta penentuan umur batuan. Sedangkan large benthic foraminifera atau LBF memiliki ukuran lebih besar dan banyak ditemukan pada batuan karbonat. Contohnya adalah Nummulites, Lepidocyclina, dan Myogypsina. Kelompok LBF sangat penting dalam industri migas, khususnya pada reservoir karbonat. Pada bagian sebelumnya, saya telah menjelaskan morfologi foraminifera. Selanjutnya, saya akan membahas klasifikasi foraminifera. Klasifikasi foraminifera dilakukan berdasarkan habitat, komposisi dinding cangkang, cara hidup, ukuran, dan morfologinya. Klasifikasi ini sangat penting karena setiap kelompok memiliki fungsi yang berbeda dalam analisis geologi. Pertama, berdasarkan habitatnya, foraminifera dibagi menjadi dua kelompok, yaitu planktonik dan bentonik. Foraminifera planktonik hidup melayang di kolam air laut dan terbawa oleh arus. Ciri-cirinya yaitu hidup di laut terbuka, berukuran kecil, memiliki cangkang tipis, serta bentuk yang umumnya bulat atau spiral. Saya akan menjelaskan pada bagian 4, yaitu biozonasis foraminifera. Biozonasis foraminifera adalah pembagian lapisan batuan berdasarkan distribusi fosil tertentu. Dalam mikropaleontologi, foraminifera merupakan fosil yang paling banyak digunakan untuk biozonasis karena evolusinya cepat, penyebarannya luas, jumlahnya melimpah, dan mudah dikenali. Biozonasis sangat penting dalam industri minyak dan gas karena membantu memahami urutan lapisan batuan bawah permukaan. Prinsip dasar biozonasis adalah setiap spesies hidup pada rentang waktu tertentu. Kemunculan dan kepenuhan spesies dapat digunakan sebagai penanda umur. Jenis-jenis biozona. Zona berdasarkan kemunculan pertama hingga kemunculan terakhir suatu spesies.
Contohnya muncul Globorotalia tertentu hingga penuhnya spesies tersebut. Jenis-jenis biozona. Jenis-jenis biozona yang pertama yaitu ada range zone. Zona berdasarkan kemunculan pertama hingga kemunculan terakhir suatu spesies. Contoh dari munculnya Globorotalia tertentu hingga penuhnya spesies tersebut. Yang kedua ada Asmling zone. Zona berdasarkan kumpulan beberapa spesies tertentu. Digunakan ketika satu spesies saja tidak cukup untuk identifikasi umur. Yang ketiga ada concurrent range zone. Zona berdasarkan tumpang tindih dua spesies berbeda. Yang keempat ada abundance zone. Zona berdasarkan kelimpahan spesies tertentu. Proses biozonasis. Tahapan biozonasis terbagi dari beberapa tahap, yaitu ada pengambilan sampel batuan, preparasi dan pencucian, picking foraminifera, identifikasi spesies, dan penentuan zona berdasarkan distribusi fosil. Foraminifera sebagai fosil indeks. Foraminifera sangat baik sebagai fosil indeks karena penyebaran global, evolusi cepat, mudah dikenali, jumlah melimpah. Contoh spesies indeks ada Globorotalia, Globigorinoides, dan ada Orbulina universa. Fungsi biozonasis dalam industri migas. Biozonasis digunakan untuk korelasi stratigrafi antar umur, menentukan umur reservoir, mengetahui batas formasi, memahami evolusi lingkungan, membantu interpretasi seismik. Dalam eksplorasi migas, biozonasis sangat penting karena reservoir minyak dan gas biasanya beberapa pada lapisan batuan tertentu. Dan mengetahui zona biostratigrafi, geologi dapat memperkirakan posisi reservoir, umur batuan induk, dan arah persebaran lapisan batuan. Hubungan biozonasis dengan eksplorasi migas. Biozonasis membantu mengurangi risiko eksplorasi, menentukan target pengeboran, dan meningkatkan keberhasilan eksplorasi. Pada kegiatan pengeboran, dapat biozonasis digunakan dalam well site biostratigrafi untuk mengetahui secara cepat lapisan batuan yang sedang ditebus. Hal ini sangat penting agar pengeboran tidak melewati target reservoir. Bagian 5, penentuan umur batuan menggunakan foraminifera. Foraminifera digunakan untuk menentukan umur relatif batuan sedimen. Metode ini disebut biostratigrafi. Setiap spesies foraminifera hidup pada rentang waktu tertentu. Jika suatu spesies ditemukan pada batuan, maka umur batuan tersebut dapat diperkirakan berdasarkan rentang hidup spesies tersebut. Sebagai contoh, Globigerina appliparatura menunjukkan umur tertentu pada Eosen. Obrulina universa umum ditemukan pada Miosen. Foraminifera planktonic lebih sering digunakan dalam penentuan umur karena penyebaran sangat luas. Penentuan umur batuan penting dalam industri migas karena membantu mengetahui umur reservoir, menentukan sejarah pembentukan cekungan, memahami evolusi sedimentasi, dan membantu kolerasi regional. Semakin akurat umur batuan diketahui, semakin mudah menentukan zona prospek hidrokarbon. Saya akan menjelaskan poin yang keenam, yaitu foraminifera sebagai penunjuk lingkungan pengendapan. Jadi foraminifera sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi laut purba atau paleoenvironment. Nah, faktor yang memengaruhi distribusi foraminifera yaitu kedalaman laut, suhu, salinitas, arus, oksigen, dan juga jenis sedimennya. Contohnya yaitu Bolivina. Bolivina menunjukkan lingkungan laut dalam yang berlumpur. Kemudian Ampistegina itu menunjukkan laut dangkal yang berpasir. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya Ufigerina. Ini menunjukkan laut dangkal yang kaya akan bahan organik. Nah, melalui analisis foraminifera, geolog dapat mengetahui apakah batuan terbentuk di laut dangkal, desert, slope, lagoon, delta, ataupun laut dalam. Nah, informasi ini sangat penting dalam eksplorasi migas karena lingkungan pengendapan menentukan kualitas reservoir dan batuan induk hidrokarbon. Kemudian pada poin ketujuh yaitu peran foraminifera dalam industri minyak dan gas. Yang pertama ada korelasi stratigrafi. Nah, foraminifera digunakan untuk menghubungkan lapisan batuan antar sumur.
Manfaatnya yaitu mengetahui kontinuitas reservoir, menentukan ketebalan informasi, memahami struktur cekungan. Korelasi stratigrafi membantu perusahaan migas menentukan lokasi penguburan yang lebih tepat. Kemudian yang kedua ada penentuan reservoirnya. Nah, beberapa jenis foraminifera menunjukkan lingkungan karbonat laut yang dangkal yang sering menjadi reservoir hidrokarbon. Contohnya yaitu Nummulites, Myogipsina, dan juga Lepidophyllina. Nah, reservoir karbonat merupakan salah satu reservoir utama di dalam minyak dan juga gas di dunia ini. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya well site biostratigraphy. Pada saat penguburan berlangsung, cutting batuan dianalisis menggunakan foraminifera untuk mengetahui yang pertama lapisan yang sedang ditembus, posisi formasi, dan juga kedalaman target reservoir. Nah, metode ini membantu mengurangi risiko kesalahan pada penguburan. Kemudian yang keempat, analisis paleoenvironment dan paleobatimetri. Nah, foraminifera membantu menentukan yang pertama, menentukan kedalaman laut purba, menentukan kondisi oksigen, dan juga lingkungan sedimentasinya. Nah, informasi ini digunakan untuk memahami sistem petroleum seperti sour rock, reservoir rock, seal rock, dan juga migration path. Nah, kemudian yang kelima ada yang namanya monitoring lingkungan offshore. Nah, foraminifera juga digunakan sebagai bioindikator lingkungan laut. Dalam industri migas offshore, metode ini digunakan untuk memantau dampak daripada penguburan, mengevaluasi pencemaran, dan menjaga kualitas lingkungan laut. Yang ke-8, tahapan analisis foraminifera. Analisis foraminifera dilakukan melalui beberapa tahap. 1. Pengembalian sampel. Sampel dapat berupa batuan, cuting, korda, atau sedimen laut. 2. Pencucian sampel. Sampel dicuci menggunakan air dan saringan untuk memisahkan fosil dari sedimen. Yang ketiga, pengeringan. Sampel dikeringkan sebelum dilakukan pengamatan. 4. Picking. Fosil dipilih menggunakan mikroskop dan disusun pada slide. 5. Identifikasi. Foraminifera diidentifikasi berdasarkan bentuk cekungan, jumlah kamar, ornamentasi, dan tipe dinding. Yang ke-6, interpretasi. Hasil identifikasi digunakan untuk penentuan umur batuan. Biozonasis, analisis lingkungan pengendapan, dan eksplorasi migas. Yang ke-9, kesimpulan, foraminifera merupakan mikrofosil yang sangat penting dalam bidang geologi dan industri minyak dan gas. Organisme ini memiliki bentuk dan klasifikasi yang sangat beragam sehingga dapat digunakan untuk berbagai analisis geologi. Foraminifera plantonik umumnya digunakan untuk penentuan umur batuan dan biozonasis karena penyebarannya luas. Sedangkan foraminifera betonik digunakan untuk interpretasi lingkungan pengendapan karena sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan. Dalam industri migas, foraminifera membantu menentukan umur batuan, korelasi stratigrafi lingkungan pengendapan, paleobatimetri, serta potensi reservoir hidrokarbon. Oleh karena itu, analisis foraminifera menjadi salah satu metode penting dalam eksplorasi minyak dan gas modern. Terima